Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, selamat petang dan selamat datang. Hari ini, Gereja Katolik merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan atau biasa disebut Epifani. Sekaligus juga merupakan perayaan Hari Anak Misionaris Sedunia ke-128 tahun liturgi C. Dengan tema Anak Misioner Peziarah Harapan dari Hati ke Hati. Perayaan Hari Anak Misioner merupakan perayaan iman untuk mengingatkan kita akan panggilan setiap anak untuk menjadi saksi kasih Tuhan di dunia ini. Kita diajak untuk menyadari bahwa anak-anak adalah pembawa terang, harapan, dan kasih Tuhan di tengah keluarga, komunitas, dan dunia. Dengan penuh syukur dan sukacita, marilah kita bersatu dalam doa, mohon agar setiap anak misioner dianugerahi kekuatan, semangat, kebijaksanaan, dan untuk menjadi alat kasih Tuhan, tumbuh menjadi bintang misioner yang bersahabat dengan siapa saja, terlibat dalam kebaikan, dan menjadi pembawa damai dimanapun berada. Saudara-saudari yang terkasih, dana solidaritas misa petang ini diintensikan khusus untuk Hari Anak Misioner Sedunia. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa perayaan menjelang 60 tahun paroki dan dilanjutkan dengan doa Angelus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, betapa agung karya-Mu di tengah kami, umat paroki Santo Fransiskus de Sales yang akan merayakan 60 tahun paroki kami. Syukur atas kasih setia-Mu yang telah membentuk kami menjadi paguyuban umat beriman yang berkembang dalam iman dan kasih melalui semangat Sin Unum. Syukur juga atas para gembala, para penggerak umat, dan setiap orang beriman yang telah berjasa mendampingi kami. Semoga kami semua semakin teguh dalam iman, tekun dalam persekutuan, dan giat dalam pelayanan. Berkatilah seluruh persiapan dalam rangka menyongsong perayaan puncak 60 tahun, sehingga dapat terselenggara dengan baik melalui kerjasama dan keterlibatan berbagai pihak. Jauhkanlah setiap rintangan agar kami dapat berkembang menjadi gereja yang bersatu, terbuka, dan memasyarakat sebagaimana diteladankan oleh Santo Fransiskus de Sales, pelindung paroki kami. Bapa, terpujilah nama-Mu yang mulia, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar dari malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu
Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami dibawa pada kebangkitan yang mulia, sebab Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, perayaan Ekaristi pada petang hari ini akan dipimpin oleh Romo Heru, Kur dari WKRI DPC San Prades, tata laksana dari lingkungan Santa Barbara. Bersama para majus dari timur, mari kita bersujud menyembah kanak-kanak Yesus. Kita bawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana sukacita dan penuh syukur. Kita mulai perayaan Ekaristi Suci dengan menyanyikan lagu pembuka. Saudara-saudari yang terkasih, intensi misa pada sore hari ini dimohon oleh keluarga Jano Gandhi mendoakan arwah Papa Yanto Gandhi dan Papa Yong Min Kong 21 tahun yang lalu dipanggil Tuhan, dan Mama Maria Laini 6 tahun yang lalu dipanggil Tuhan. Kita juga berdoa untuk Ibu Lucia Iriani yang hari ini dipanggil Tuhan dan juga dimakamkan pada hari ini juga, dan juga suaminya
Bapak Robertus Sagiran yang dipanggil Tuhan 2 bulan yang lalu. Ibu Lucia Iriani adalah bule saya, adik dari ibu saya. Maka mari kita berdoa untuk saudara-saudari kita yang telah berpulang ini, agar mereka berbahagia bersama para kudus di surga dan menjadi pendoa bagi kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan yang sering disebut dengan Epifani, di mana Tuhan memberikan sebuah bintang menjadi petunjuk arah untuk menemui Tuhan. Kepercayaan kepada petunjuk Allah ini membawa 3 orang majus, 3 sarjana berjalan menempuh perjalanan jauh dan akhirnya menemukan Sang Penebus. Kita mungkin tidak mendapatkan tanda seperti mereka, yaitu sebuah bintang. Tetapi kepada kita, Tuhan memberikan petunjuk yang sangat jelas, yang sangat berguna bagi kita. Ialah sabda Allah. Oleh karena itu, kita semua diundang untuk mengikuti petunjuk itu, yaitu sabda Allah itu. Dan dengan mengikutinya, kita akan menemukan Sang Penyelamat kita. Maka mari pada awal perayaan ini, kita dengan rendah hati mengaku di hadapan Tuhan atas segala dosa dan kelemahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah menyatakan kemuliaan Putra-Mu kepada para bangsa. Semoga dengan penampakan Putra-Mu itu, makin banyak orang tergerak hatinya untuk mengikuti Dia dan menyerahkan diri pada bimbingannya. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu, dan lihatlah ke sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan-perbuatan masyhur Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kamu, yakni bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam Roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberitakan Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia.
Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, paroki kita punya alasan untuk berbahagia karena datang seorang romo baru di paroki kita dan akan tinggal ikut melayani di paroki kita. Beliau adalah yang tadi membacakan Injil, Romo Dr. Stefanus Sigit Pranoto. Akan tinggal di paroki kita. Beliau belajar tentang ilmu agama Islam dan akan memperkaya kita dengan banyak refleksi sehingga kita manfaatkan untuk banyak kesempatan nanti di paroki kita. Selamat datang Romo Sigit. Nanti akan memperkenalkan secara pribadi kepada kita semua. Sekarang mari kita merenungkan sabda Tuhan yang baru kita dengarkan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita mengenangkan 3 sarjana yang mengadakan perjalanan untuk menemui bayi Yesus. Mereka memahami adanya tanda bintang dan memutuskan untuk mengikuti bintang itu. Dan karena mengikuti bintang itu, lalu mereka menemukan di mana Yesus berada. Mungkin ada yang bertanya, mengapa ya kok hanya 3? Mengapa kok tidak banyak? Mari kita refleksikan hal ini. Bapak Ibu, kalau kita misa di gereja menyanyi selalu diiringi dengan alat musik yang ada di atas sana. Semua tahu nama alat musik itu ialah organ. Kita semua tahu, tetapi berapa orang yang memainkannya? Kita tahu, tetapi belum tentu kita memainkannya. Maka seperti inilah yang terjadi di dalam kenyataan hidup kita sehari-hari. Renungan kita tahu Tuhan hadir, ingin bersama kita, membimbing kita. Tetapi kita tidak seperti sarjana 3 orang tadi yang tahu lalu melakukan sesuatu. Tetapi kadang kita menyimpan hanya cukup tahu lalu tidak bergerak dan tidak melakukan sesuatu. Maka kadang-kadang kita dalam hidup dan banyak orang lain, kita tahu yang baik, tetapi kadang kita justru tidak melakukan atau bahkan melakukan yang sebaliknya. Kita tahu bahwa sabar itu baik, tetapi tak jarang kita justru memilih yang sebaliknya untuk dilakukan. Maka hari ini kita diundang untuk mengikuti seperti yang para sarjana ini lakukan. Kita tahu melalui sabda Tuhan ditunjukkan segala yang baik untuk menemui Tuhan Yesus. Tetapi yang kita tahu ini mesti mewujud di dalam sebuah gerakan, sebuah tindakan konkret. Maka kita semua diundang, dengan melakukan itu kita akan menemukan Tuhan. Hanya mengetahui saja kita tidak akan menemukan Tuhan. Tetapi mengetahui dan berjalan menuju Dia,
kita akan menemukan Tuhan. Ini renungan kita yang pertama. Renungan kita yang kedua. Di dalam tradisi rohani, datang menemui Tuhan itu disebut dengan sebuah istilah, yaitu perjalanan. Maka di dalam perjalanan, seperti yang 3 sarjana itu lakukan, kita kadang menemukan petunjuk. Dan petunjuk itu bisa jadi benar dan jelas, tetapi kadang-kadang benar tetapi kurang jelas. Bahkan tidak jarang menemukan sebuah petunjuk yang palsu. Ketika kita menemukan di dalam perjalanan iman kita, dalam perjalanan hidup kita, petunjuk yang benar dan jelas, yang harus kita lakukan adalah semestinya kita mematuhinya. Petunjuk yang benar dan jelas. Karena dengan mematuhinya, kita akan sampai kepada tujuan dan tidak tersesat. Ketika kita menemukan sebuah petunjuk jalan yang benar, tetapi tidak begitu jelas, disitulah peran di antara kita untuk saling bertanya dan saling memberitahu. Seorang mempunyai pengetahuan lebih baik daripada yang lain. Pada saat itulah kita berbagi untuk membuat yang benar dan kurang jelas itu menjadi lebih jelas. Sehingga kita semua berjalan menuju kepada arah yang benar. Dan ketika petunjuknya palsu, kadang kita menemukan diri kita tersesat. Petunjuk yang kita punyai mengarahkan kita kepada jalan yang salah dan kita tersesat. Kalau kita sudah tahu bahwa petunjuk itu palsu sejak awal, kita lalu bisa menimbang bahwa jalan ini jangan kita tempuh. Tetapi terkadang kita tahu bahwa itu palsu justru ketika kita sudah menempuh jalan tertentu. Sehingga kita sadar, oh saya salah ini. Pada saat kita mengalami seperti itu, yang bisa kita lakukan adalah mari jangan takut untuk putar balik. Untuk kembali ke titik awal dan kita menggunakan petunjuk yang lebih benar dan lebih jelas. Agar kita menuju kepada arah yang lebih benar. Saudara-saudariku, pada saat ini akhirnya kita diberi petunjuk utama yang paling terpercaya, ialah terang dari Tuhan yang diberikan kepada kita, yaitu sabdanya. Maka mari kita menggunakan sabda itu sebagai pedoman hidup kita. Kita bacakan sabda Tuhan di dalam kebiasaan kita setiap hari, di dalam rumah kita, di dalam doa-doa kita. Di situ kita menemukan petunjuk yang benar dan jelas. Lalu apa yang harus kita lakukan? Untuk menjawab pertanyaan ini sekaligus mengakhiri renungan kita, saya ingin menceritakan sebuah legenda dari orang-orang suku Indian. Di sana ketika ada seorang pemuda masuk masa dewasa untuk membuktikan bahwa dia terpercaya sebagai orang dewasa harus naik ke gunung pada musim dingin. Kalau dia berhasil turun dengan selamat, maka dia dimasukkan di dalam kelompok orang-orang dewasa, diperlakukan sebagai orang dewasa. Pada suatu saat ada seorang pemuda yang mengalami ini, maka dia naik ke gunung, memakai mantel untuk melindungi tubuhnya dari dingin. Ketika dia sampai di puncak dan dia mengatakan, akhirnya aku sampai di puncak dan akan diperlakukan sebagai orang dewasa. Pada saat dia mau turun, tiba-tiba dia menemukan seekor ular di dekat kaki dia. Dia menghindar. Tetapi ternyata ular itu dalam legenda ini bisa ngomong. Dan ular itu mengatakan begini, aku akan mati kalau kau tinggalkan di sini. Maka bawalah ke bawah, ke lembah, sehingga saya bebas dari kedinginan dan saya tetap hidup. Si pemuda tadi tahu bahwa binatang itu, ular itu sangat berbisa. Maka dia mengatakan, tidak, saya tidak mau. Engkau sangat berbisa dan engkau nanti akan mematok saya dan saya bisa mati karena bisamu. Lalu si ular tadi mengatakan, tidak, kalau kamu berbuat baik padaku,
masa aku berbuat jahat pada kamu? Dan ular itu terus-menerus membujuknya. Akhirnya si pemuda tadi terbujuk. Dia memasukkan ular tadi, memasukkan ke dalam baju hangatnya dan membawa turun. Sesudah sampai di lembah, dia memegang ular itu pelan-pelan dan meletakkannya di tanah. Tetapi tiba-tiba ular tadi dengan begitu cepat mematok kakinya. Dan pemuda tadi mengatakan, bukankah kamu sudah berjanji ya bahwa kamu tidak akan mencelakai saya? Si ular mengatakan, bukankah kamu juga tahu ya bahwa aku ini jahat dan berbisa? Mengapa kamu tetap menolong saya? Saudara-saudariku, kita tahu ada banyak hal yang berbahaya di dalam hidup kita. Bagi jiwa kita, juga bagi hidup kita. Bahkan bisa menghancurkan diri kita. Tetapi pengetahuan ini kadang tidak kita gunakan. Kita justru tetap melakukan hal-hal yang membahayakan jiwa kita itu. Hari ini kita diundang untuk berani menggunakan kemampuan kita, pengetahuan kita untuk berhati-hati dengan pilihan hidup kita. Bagaimana kita berhati-hati? Dasarnya adalah sabda Tuhan yang tadi menjadi petunjuk bagi kita yang benar dan jelas bagi kita. Kita gunakan sabda Tuhan sebagai pedoman hidup kita sehingga kita menjadi lebih berhati-hati di dalam setiap keputusan yang kita buat. Berkat Tuhan bagi kita semua. Amin. Sekarang mari kita bangkit berdiri, kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa telah menghalau kegelapan hidup kita dengan mengutus terang sejati, yakni Yesus Kristus putranya. Saat ini marilah kita ungkapkan doa-doa kita sebagai wujud syukur cinta kasih-Nya yang menyelamatkan itu. Bagi para pemimpin gereja, semoga Allah senantiasa menganugerahkan kebijaksanaan sejati agar senantiasa menyuarakan harapan, perdamaian, dan secara aktif terlibat dalam upaya untuk menciptakan persaudaraan sejati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para misionaris, animator-animatris, dan para katekis, semoga Allah senantiasa meneguhkan pewartaan dan kesaksian hidup mereka dengan penghiburan yang melimpah, agar semakin banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus Kristus, sumber pengharapan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para penderma misi, semoga Allah senantiasa mengingat segala kebaikan mereka, melipat gandakan berkah berlimpah kepada mereka di saat ini dan dalam kehidupan abadi nanti. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi anak dan remaja misioner, semoga Allah senantiasa menopang keberanian mereka untuk membina diri, agar siap diutus menjadi teman seperjalanan dalam ziarah pengharapan bagi sesama anak dan remaja melalui doa, derma, kurban, dan kesaksian. Marilah kita mohon.
Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan, bagi seluruh umat beriman. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua agar berani membuka hati dan keluar dari zona nyaman untuk pergi menuju Bethlehem dan mewartakan Yesus Kristus, harapan utama seluruh umat manusia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga kita semua yang hadir di sini semakin berani untuk terlibat menjadi pembawa damai Kristus dimanapun kita berada dan memperjuangkan kebenaran Injil sebagaimana para Majus dari timur yang mencari Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan, untuk wujud-wujud pribadi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa di surga, terimalah hati dan harapan kami yang masih bersiarah untuk kembali kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza, benedetto nei secoli.
Saudara-saudari, sekarang marilah kita berdoa bersama supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kami menghadap kepadamu untuk bersyukur dan memuji-Mu dengan membawa persembahan ini. Sudilah Engkau menerima roti dan anggur ini serta menyatukannya dengan kurban Kristus Putramu agar menghasilkan keselamatan bagi kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab hari ini dalam Kristus, Engkau sendiri mewahyukan misteri penyelamatan kami, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan sewaktu Dia tampak dalam kodrat kami yang fana, Engkau memulihkan kami dengan kemuliaan-Nya yang baru dan baka. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang
demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, dan Uskup Emeritus kami Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu, Ibu Lucia Iriani, yang hari ini Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama yang kami doakan hari ini, Bapak Robertus Sagiran, Papa Yanto Gandhi, Papa Yong Min Kong, dan Mama Maria Laini. Kami juga berdoa untuk semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Comunine al tuo corpo, al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio di difesa dell'anima e del corpo. Saudara-saudariku, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Saudara-saudari yang terkasih, mari kita berdoa bersama untuk Tahun Komunitas Basis Gerejawi. Kita doakan bersama. Ya Allah yang Maha Kasih, sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi, kami ingin menghidupi ajaran kasih-Mu dengan hidup rukun, bersatu padu, seiring sejalan, saling menghormati dan menghargai, serta tidak membeda-bedakan. Kami ingin menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Semoga Roh Kudus-Mu mengobarkan semangat kami untuk menjadi terang dan garam masyarakat, untuk selalu bersikap baik dan benar, adil dan jujur, untuk menjadi rekan peziarahan hidup yang menyenangkan dan menenteramkan bagi semua orang di sekitar kami. Semoga tidak ada lagi orang yang merasa ditinggalkan, tidak ada yang berkekurangan atau menderita yang luput dari bela rasa kami, agar dapat hidup sebagai anak-anak tertebus yang bersyukur tiada henti. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, Engkau telah menerangi kami dengan cahaya-Mu. Semoga Engkau berkenan untuk tetap memimpin kami, agar setelah dikuatkan dengan rejeki surgawi ini, kami dapat melanjutkan perjalanan kami menuju tanah air surgawi dengan aman sentosa, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Yohanes Baptista Mikado, putra dari Hyunjung dan Gu Tan Syuli, warga lingkungan Andreas, dengan Angelica Vania Devi, putri dari Vincentius Hajandi dan Jovita Manujaja, dari lingkungan Maria, Gereja Santo Yosef, Purwokerto. Rencana perkawinan tanggal 25 Januari 2025 di Gereja San Frades. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. 2. Pelajaran komuni pertama. Akan dibuka kelas pelajaran komuni pertama. Pendaftaran dibuka sampai tanggal 17 Januari. Formulir pendaftaran dapat diambil di sekretariat. PIC Ibu Evinta. 3. Penerimaan dana misa Pesta Keluarga Kudus. Umat atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Selamat malam. Romo, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda, anak-anak yang terkasih, selamat malam. Tadi sudah diperkenalkan Romo Heru, saya biasa dipanggil Sigit, Romo Sigit. Nama lengkapnya Stefanus Sigit Pranoto SCY. Kemarin saya sampai di Pastoran San Frades, kemarin siang, dan untuk selanjutnya akan tinggal di sini.
di San Frades ini, dan nanti akan menemani Romo Heru di Universitas Katolik Musikaritas. Saya berasal dari Lampung, sebelumnya juga saya bertugas di Lampung, di Metro Lampung, di Yayasan Pendidikan Katolik Leodehon, menangani SMP dan SMA Yosudarso Metro. Itu perkenalan singkatnya. Terima kasih atas sambutannya. Kita akan berjumpa di hari-hari mendatang. Saya kira perkenalannya cukup. Sekali lagi mari kita bersama-sama berdinamika bersama di dalam kehidupan kita sebagai umat Kristiani. Saya kira demikian Romo ya, cukup. Mari kita lanjutkan. Terima kasih. Sekarang mari kita mempersiapkan diri untuk menerima berkat Tuhan. Terima kasih kepada semua pelayan liturgi yang melayani dengan sangat baik. Kor dari WKRI ya, terima kasih ibu-ibu WKRI. Dan mari sekarang kita memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, misa sudah selesai. Mari kita pulang mewartakan sabda Tuhan. Syukur kepada